Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya berkumpul pada malam kali ini untuk melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita melanjutkan pelajaran kita masuk pada hadis yang ke-25. Al-Hadisul Khamisu wal Ishrun. Hadis yang ke-25 yaitu dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan anna unasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya pergi dengan memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya salat sebagaimana kita juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Orang-orang kaya berpuasa, kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi orang-orang kaya mereka berinfak, bersedekah dengan harta kekayaan mereka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban sebagai solusi keluhan mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian segala sesuatu untuk kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap kalimat tasbih yang kalian ucapkan itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap kalimat takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap kalimat tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Bahkan setiap kalimat tahlil itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun 'an munkarin sedekah. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian itu juga shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita mendatangi keluarganya, artinya mendatangi istrinya, kemudian berhubungan badan, itu dapat pahala? Qala, Rasulullah SAW pun menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapatmu wahai sahabatku, kalau seandainya engkau berhubungan badan dengan yang diharamkan, bukankah kalian dapat dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga kamu berhubungan badan dengan cara yang halal, maka kalian juga akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini hadis yang ke-26, yang ke-25. Penulis ya dalam sebuah bukunya memberikan judul bab itu tentang banyak mudahnya orang itu bersedekah. Sedekah kalau secara istilah kita itu pasti pakai duit. Ya. Mari kita bersedekah, langsung gambaran kita adalah apa? Uang, uang dan uang. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka mendengar sedekah, yang tergambar apa? Ya, sedekah di sini ada sedekah wajib, yaitu diartikan dengan infak wajib. Apa infak wajib? Satu, zakat mal atau zakat fitri. Ini wajib dikeluarkan. Zakat fitri wajib dikeluarkan. Kenapa zakat disebut dengan sedekah? Karena sedekah maknanya umum, apa saja. Makanya zakat termasuk sedekah. Namun sedekah yang wajib, zakat fitri, zakat mal, zakat perhiasan, kemudian zakat peternakan, pertanian, ini wajib dikeluarkan. Setiap orang itu sudah mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisabnya. Itu batasan zakat harta. Zakat fitri juga sama, ada batasannya. Jika orang itu sudah mulai masuk malam 1 Syawal, maka kena wajib zakat. Sehingga ketika bayi yang dilahirkan di malam takbir, malam 1 Syawal, kena zakat dia. Ya, kena zakat. Kenapa? Karena dia menjumpai malam 1 Syawal. Contoh yang lain, sedekah yang wajib adalah infak, nafkah kepada keluarga, wajib hukumnya. Bahkan seorang istri boleh dia menuntut cerai jika tidak dinafkahi, karena itu hak dia. Maka datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suamiku pelit. Dia tidak memberikan jatah apa yang bagi saya untuk mencukupi hidup saya." Artinya jatahnya itu enggak dicukupi. Misalkan kalau gambaran kita mungkin 20.000 sebulan. Dan dapat apa 20.000 sebulan? Lapor pada Rasulullah. Maka solusi Rasulullah adalah ambil. Ya, wanita ini, bolehkah saya mengambil harta suami saya ya Rasulullah tanpa sepengetahuannya? Maka kata Rasulullah, silakan, ma yakfiki. Tapi ngambilnya sesuai kebutuhan. Kamu sebulan butuhnya misalkan 500.000, ya udah ambil 500.000 untuk kebutuhanmu. Rasulullah SAW mengizinkan seorang wanita mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Kenapa? Karena dia merasa tidak dicukupi. Karena itu sedekah wajib. Adapun sedekah yang nilainya sunnah atau anjuran, infak Jumat, infak pengajian, atau ngasih ke orang lain, ini hukumnya bukan wajib. Ya, hukumnya adalah anjuran semata. Nah, di sini sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah. Mungkin ada 5 atau 9 orang datang ke Rasul. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW perihal sahabat Nabi yang kaya raya. Ya, aduannya bukan karena kemiskinannya, bukan. Tapi aduan mereka karena amal mereka merasa tersaingi. Inilah semangatnya sahabat. Ya. Jadi mereka mengadu ke Rasul bukan perihal, ya Rasulullah kami miskin, gak punya uang, enggak. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW perihal amalan mereka yang merasa tersaingi. Inilah contoh gambaran penghuni sorga. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat ini, mereka gak mau kalah, sehingga mereka datang ke Rasul mengadukan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya Rasul, mereka pergi memborong pahala. Lihat, saking irinya mereka, iri dalam hal kebaikan,
mereka ngadu ke Rasul. Ini menunjukkan mereka nggak mau ketinggalan. Ya, seolah-olah mereka itu diborong pahalanya, kita nggak kebagian ya Rasul. Kenapa? Yusholluna kama nusolli. Orang-orang kaya sholat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang kaya semuanya. Sholat. Sebagaimana orang miskin juga sholat. Luar biasa. Ya, ini gambaran sahabat fakir, sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengadu ke Rasul. Bilal bin Rabah fakir dia. Abdullah bin Mas'ud fakir. Abu Hurairah apalagi, termasuk ahlu sufah, orang yang tidak punya rumah. Dia punya rumah cuma mungkin sempit atau yang lain, akhirnya tinggal di emperan masjid. Jumlahnya sekitar 70 sampai 80 orang, di antaranya Abu Hurairah. Ini sahabat fakir. Mereka sholat bareng sahabat orang yang kaya raya. Sholat bareng Umar, sholat bareng Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Yang kaya-kaya sholat bareng. Kemudian wa yasumuna kama nasum. Gak cuma sholat, orang miskin diwajibkan puasa, orang kaya juga puasa. Orang miskin disunahkan puasa sunnah, orang kaya juga ikut-ikutan puasa. Ini semangatnya mereka. Ya, sampai segitunya berlomba-lomba dalam beramal. Ya, puasa, ya ikutan puasa. Beda sama orang kita. Ya, nggak tahu puasa atau enggak orang kayanya. Ya. Yang puasa ya ada, tapi kan mungkin banyak orang yang tidak puasa. Contohnya aja sholat. Orang kaya sholat ya ada, tapi kan jumlahnya 1, 2 mungkin. Mereka dekat dengan masjid ketika terpuruk, lagi pailit, rajin ke masjid. Ketika udah kaya raya, bisnisnya mapan, sibuk. Ke masjidnya kapan? Mungkin nanti ketika udah mati, dibawa ke masjid minta disolatkan. Tapi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah kaya entah miskin, masjid tempat yang paling mereka sukai. Karena mereka bertemu bersama. Puasa pun bersama-sama mereka. Ya, ini semangatnya mereka. Cuman yang jadi keluhan sahabat miskin, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi sayang ya Rasul, mereka orang-orang kaya dapat infak, bisa berinfak, bisa sedekah dengan harta mereka. Lah kita orang miskin ya Rasul, mau sedekah apa? Makan aja susah. Ini gambaran sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dalam peperangan Jaisul Usrah, perang Tabuk, ya, tempat yang sangat jauh. Rasul dan para sahabatnya harus menempuh 300 km jalan kaki, musim panas luar biasa. Makanya dinamakan Jaisul Usrah, perang yang pasukannya itu penuh dengan kesusahan. Maka Rasulullah SAW berkhutbah di depan setelah salat jamaah. Rasul berdiri, ya, entah salat maghrib atau salat isya, Rasul berdiri. Siapa yang punya perbekalan silahkan bersiap-siap menuju Tabuk. Siapa yang punya duit, punya uang, namun dia nggak bisa berangkat, silahkan infakkan uangnya. Terus para sahabat yang kaya-kaya boleh mereka mengumpulkan uang mereka. Utsman bin Affan mengumpulkan, ya, memborong semua peralatan perang dikasihkan untuk Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Utsman infak tapi juga ikut perang. Bukan Utsman infak terus di rumah saja, tidak. Utsman infak plus ikut perang. Gak cukup itu, bawa mungkin dalam 1000 ekor onta plus barang makanan. Utsman luar biasa. Datang lagi sahabat yang lain mengumpulkan 200 uqiyah. Datang lagi sahabat yang lain mengumpulkan uang ke Rasulullah SAW. Sahabat yang miskin ngapain Pak? Jomblong. Lah gimana dia mau berinfak? Ya. Maka ada seorang sahabat namanya Ulbab, ya.
sahabat yang tidak kita kenal, bahkan namanya jarang kita kenal. Ulbah bin Zaid. Ini miskin ini. Ya, dia pulang ke rumah. Kemudian malam hari dia nggak bisa tidur, bolak-balik punggungnya. Berpikir, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berinfak untuk perang Tabuk. Saya apa yang mau infakkan? Dia hanya bisa sholat tahajud malam hari. Kemudian berdoa, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu subuh, selesai sholat subuh berjamaah di masjid, Rasulullah SAW berdiri khutbah. Rasulullah SAW berdiri dengan mengatakan, siapa yang tadi malam bersedekah dan ternyata sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tengok kanan, tengok kiri. Siapa malam hari yang bersedekah? Dan dia adalah orang yang paling beruntung. Dan Ulbah bin Zaid ini dia diam aja karena dia merasa nggak sedekah. Malam hari dia nggak bisa tidur. Akhirnya bangun malam, tahajud, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah pun langsung menunjuk, ternyata di tengah-tengah kita yang tadi malam ada yang berinfak dan infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung cash kontan diterima oleh Allah. Siapa Pak? Ya orang ini, orang miskin ini, Ulbah bin Zaid. Maka bagaikan ya kena petir dengan bola. Kagetnya luar biasa Ulbah bin Zaid. Karena dia nggak merasa sedekah, dia hanya berdoa, ya Allah, saya nggak bisa sedekah. Para sahabat yang kaya mereka mensedekahkan hartanya, ya Allah. Sedangkan saya nggak bisa menolong Rasulmu. Dia hanya bersedekah dengan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikabulkan dan diterima sedekahnya. Luar biasa. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh sahabat Nabi SAW yang fakir, yang nggak punya duit, mungkin makannya juga nggak bisa, pas-pasan atau yang lain. Mengadu ke Rasul, ya Rasul, kita nggak bisa sedekah karena kita nggak punya uang. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, memberikan kabar gembira. Luar biasa. Bayangkan kalau seandainya sahabat Nabi nggak istilahnya mengeluh, nggak mengadu ke Rasul perihal borongan pahala orang kaya, kita mungkin nggak ngerti jurus ini Pak. Ngertinya sedekah ya pakai duit. Masya Allah. Ini pertanyaan keluhan sahabat ke Rasul memberikan kabar gembira bagi kita. Yang mana kabar gembira ini ya, bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan orang sedekah dengan harta itu enggak setiap hari bisa. Enggak setiap hari bisa. Tapi yang digambarkan oleh Rasul, yang dikabarkan oleh Rasul, orang semuanya bisa. Jangankan setiap hari, setiap detik dia bisa sedekah. Kabar gembira bagi kita. Mungkin oke lah. Ada nggak Pak orang setiap semenit infak, semenit infak, ente Pak duitnya habis dia. Mungkin setiap Jumat rajin dia infak, nggak pernah lewat Jumat ikut infak. Tapi kan seminggu sekali. Tapi ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, sedekah yang dilakukan bahkan setiap detik dia bisa melakukannya. Luar biasa. Apa kata Rasul? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang kalian gunakan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap kalimat tasbih itu sedekah. Anda ngucapin subhanallah, itu Anda sudah sedekah, Anda sudah bersedekah. Satu detik lagi, subhanallah, setiap detik Anda sedekah. Solusi dari Rasulullah SAW bahwasanya sedekah dengan lisan gratis, mudah. Inna bikulli tasbihatin sedekah wa kulli takbiratin sadaqah. Demikian juga kalimat takbir, Allahu Akbar,
wa kulli tahmidatin shadaqah. Kalimat tahmid alhamdulillah, wa kulli tahlilatin shadaqah. La ilaha illallah, itu pun shadaqah. Jadi Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu sudah sedekah. Bahkan 4 lagi. Ya 4. Luar biasa. Kemudian wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Beramal ma'ruf adalah sedekah. Anda ngajak orang kepada kebaikan, sedekah. Ajak orang, misalkan, Mas, ayo sholat. Anda sekedar mengajak pun sedekah. Atau menunjuki kepada kebaikan, itu juga sedekah, termasuk amar ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkarin sedekah. Dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Melihat orang ngomong kotor, enggak boleh ngomong kotor. Sifat muslim itu jangan ngomong kotor. Nah, itu sudah sedekah Anda. Kenapa? Memperingatkan orang dari kemungkaran. Kemudian diajarkan, muslim itu ngomongnya yang baik-baik, jangan ngomong yang saru, jangan ngomong yang kotor. Berarti ini udah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak terasa Anda sudah bersedekah, gratis kan? Tapi kalau perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya ada syarat-syaratnya. Ya, nanti kita sebutkan syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita kemudahan orang itu beribadah, bahkan kemudahan bagi seseorang untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Ya. Meskipun kalau Anda punya duit, ya Anda sedekah, Anda infak. Jangan mengandalkan ini tok. Ya, udah punya duit banyak, nggak usah lah. Yang penting tasbih, tahlil, takbir, kan sudah sedekah. Jangan. Anda punya kelebihan uang, ya infak. Tiap Jumat. Dan gak harus tiap Jumat ya. Jangan disalahartikan infak itu harus Jumat sekali, jangan. Kapanpun Anda punya kelebihan rezeki, ya sedekah. Kesalahan orang apa? Mengkhususkan waktu infak hari Jumat tok. Selain hari Jumat, gak pernah infak ya. Jumat berkah, ngasih nasi tiap Jumat tok. Kalau gak hari Jumat gak ngasih nasi, ini keliru. Ya. Meskipun boleh, tapi afdolnya apa? Jangan mengkhususkan. Khawatir nanti jadi ritual di hari Jumat itu. Ya. Nanti ada orang yang memaksakan diri. Ini hari Jumat ini jangan dipakai. Ini uang untuk besok. Dia mengkhususkan jadinya yang seharusnya amalan itu amalan sunnah, hanya sekedar anjuran, jadinya dia mewajibkan. Pokoknya uang jangan dipakai. Ini infak untuk besok hari Jumat ini. Seolah-olah dia yakin hidupnya sampai hari Jumat. Pada Rasulullah SAW apa? Segera. Kalau dia punya uang hari apapun, segera diinfakkan. Jangan nunggu hari Jumat. Ya, jangan menunggu hari Jumat. Bagi-bagi makanan, nunggulah nanti hari Jumat saja. Siapa yang jamin waktunya, rezekinya nyampe di hari Jumat? Kapanpun Anda mau bagi makanan, silahkan. Jangan melihat harinya hari Jumat. Semua hari itu baik. Ya, semua hari itu baik. Meskipun terbaik hari Jumat, tapi jangan mengkhususkan membagi sesuatu itu di hari Jumat semata. Silakan. Ya. Berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini bab yang sangat riskan. Ya, kalau orang salah di dalam menerapkannya, bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih gede. Makanya tidak semua orang ya bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4 jenjang, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, an yazulal munkar bil kulliyah. Ini tingkatan paling tinggi. Orang bisa menghilangkan kemungkaran total. Ini tingkatan paling tinggi. Bisa menghilangkan kemungkaran total, bersih misalkan. Misalkan di lingkungan ini total bersih, tidak ada orang yang minum misalkan. Hilang 0%, tidak ada orang yang minum sama sekali. Wah, ini luar biasa hebatnya. Ini
Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, an yakhifa. Dia tidak menghilangkan total, tapi dia memperkecil kemungkaran. Yang asalnya mungkin dalam satu jalan itu yang minum, misalkan ada 10 orang, dia beramar ma'ruf nahi munkar, memperkecil jadi cuma 5 orang. Mending kan? Yang 5 kemana? Tobat. Nah, ini kan mending. Ini tingkatan yang nomor 2. Dia tidak bisa menghilangkan semuanya, tapi dia bisa memperkecil kemungkarannya. Kemudian tingkatan yang ketiga, an yatahawwala ila munkar mithluhu. Yang ketiga, enggak menghilangkan, tidak memperkecil, tapi malah merubah ke kemungkaran yang lain. Ya. Nah, yang nomor 3 ini bisa hukumnya baik, bisa hukumnya tercela. Contohnya, di lingkungan misalkan ada orang mabok, ini kemungkaran. Ketika dia beramar ma'ruf nahi munkar, hilang, nggak ada orang yang minum, tapi ganti Pak, teplek. Ya, berarti kan apa? Kemungkaran berubah dengan kemungkaran. Antara minum dengan teplek itu mungkarnya gede mana? Gede mana Pak? Kira-kira menurut Anda gede mana? Teplek apa minum? Anda yang menilai. Kalau seandainya kemungkarannya berubah ke yang lebih gede, maka ini terjatuh yang nomor 4. Ayatahawal ila munkaril a'dham. Dia beramar ma'ruf nahi munkar, malah kemungkarannya timbul lebih gede lagi. Misalkan teplek lebih gede, berarti yang beramar ma'ruf nahi munkar dosa dia. Karena apa? Oke, bebas, gak ada orang minum, tapi orang teplek malah tambah banyak. Dan kemungkarannya jauh lebih. Dan ini tingkatan yang nomor 4, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yang nomor 4 ini, orang yang melakukan dia berdosa. Kenapa dosa? Karena dia malah menimbulkan kemungkaran yang baru. Dilarang stop minum, malah membudidaya orang yang suka gable atau yang lainnya. Ini kan kemungkaran yang lebih besar. Itu 4 jenis kemungkaran. Gimana caranya orang itu bisa beramar ma'ruf nahi munkar? Ada syaratnya. Ya, jadi orang itu nggak sembarangan. Amar ma'ruf nahi munkar, ayo semuanya. Enggak. Ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Ya, syurutu amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang pertama, an ta'allama anna hadzal munkar bidalil syar'i. Harus jelas kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu ada landasan syariatnya. Itu dilarang. Contohnya tadi minum khamr misalkan. Kan jelas di syariat ada dilarang, diharamkan. Bahkan umul khaba'is, induk kejelekan. Jelas. Ini kemungkaran ada dalil syariatnya yang melarang. Silakan, ini satu. Harus jelas ada dalil yang melarang itu kemungkaran. Kalau nggak ada dalilnya ya berarti Anda yang ngawur, ya, ngarang-ngarang sendiri. Enggak kemungkaran dibilang kemungkaran. Ya, contohnya saja. Orang nggak melakukan tahlilan dan yasinan malah dibilang apa? Kemungkaran. Oh itu tuh yang nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan itu kemungkaran itu. Kalau nggak ada dalilnya enggak, malah dikatain apa? Ngelakuin kemungkaran. Ya, jadi yang disebut mungkar itu yang ada dalil syar'i yang menyatakan itu perbuatan mungkar. Dalil syar'i itu apa? Al-Quran dan hadis. Orang mabok, orang judi, itu kan ada di Quran dan hadis. Dan itu termasuk kemungkaran. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bukan dengan perasaan atau dengan permusuhan. Karena nggak suka dengan si A melakukan sebuah perbuatan, misalkan perbuatan yang tidak dilanggar oleh syariat, kemudian langsung si A melakukan kemungkaran. Padahal nggak ada dalilnya dalam syariat, hanya karena tak permusuhan belaka. Ya, ini nggak boleh, ya, tidak dibenarkan. Hanya semata-mata
mengatakan itu mungkar dengan permissisan. Kemudian syarat yang ketiga, anta'allama hadzal mukhatib qad waqa'a fil munkar. Wa in lam ta'allam fala yajuzu an tahyi. Tujuannya, istilah kita, tersangkanya, orang yang melakukannya itu orang yang sudah ngerti kalau itu mungkar. Ya, contohnya misalkan ada orang di pos ronda misalkan. Orangnya anak-anak kecil, taruhan uang 500-an, yo main kartu kotak gaple atau apa, pakai uang 500-an. Kita itu mungkar, betul nggak Pak? Benar apa salah ini? Salah. Loh kok salah? Iya. Kenapa tersangkanya anak kecil belum ngerti itu mungkar atau bukan, yang penting dapat duit. Ya, jadi syarat yang ketiga ini si pelaku ini ngerti dulu itu mungkar, artinya kita kasih tahu. Jangan langsung bras, nggak boleh, ada tatarannya. Ya misalkan ada orang mabok misalkan, nggak ngerti kalau mabok itu haram misalkan, ya kita nggak boleh langsung itu mungkar, harus dikandani dulu, diomongin dulu. Istilah Islamnya ya didakwahi dulu, dinasihati. Ya, jangan langsung ngambil sapu dipentungi semuanya, nggak boleh. Nah, kemudian yang keempat, alla yazul al munkaru ila ma huwa a'dham. Nggak boleh menghilangkan kemungkaran, tapi malah menimbulkan kemungkaran yang baru. Ya, ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Ketika menjelang bulan Ramadan, melakukan sweeping, istilahnya, ya, menyelisiri tempat-tempat yang remang-remang, pakai bawa kayu, ya, masuk ke diskotik, dihancurin semuanya. Gak bener. Niatnya betul, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya cara preman, gak ada dalam Islam. Dan Rasulullah SAW gak pernah melakukan demikian, mengubah kemungkaran seperti itu, gak pernah. Ketika Fathul Mekkah, bayangkan, Rasulullah SAW melihat kemungkaran yang jelas di sana, di kota Mekkah. Apa kemungkarannya Pak? Syirik. Ka'bah itu sekelilingnya apa? Berhala-berhala. Apa iya langsung Rasulullah SAW menghancurkan semua berhala? Tidak. Rasulullah SAW menunggu dulu, kondisi tenang. Yang dihancurin pun berhala yang di sekitar Ka'bah. Adapun berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin di rumah-rumah, itu urusan mereka dengan Allah. Rasul nggak langsung masuk rumahnya, hancurkin patungnya, enggak. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar tidak menimbulkan kemungkaran yang baru yang lebih gede. Lah kalau modelnya seperti itu, masuk diskotik misalkan, masuk warung remang-remang misalkan, memang itu salah. Diskotik memang salah, remang-remang memang salah. Tapi kan caranya nggak harus dipukulin. Akhirnya yang dicap buruk siapa? Islam. Oh, Islam ternyata pengrusak. Ya, kan Islam yang kena Pak, hanya karena person dari orang-orang yang menginginkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya keliru. Dan ini tidak dibenarkan. Jadi ada tatarannya. Dan orang kalau mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling utama dia harus punya sultan. Sultan bisa berarti kepemimpinan, bisa berarti kekuatan. Ya kalau di lingkungan kita ya RT, RW, dia kan punya kedudukan. Kalau ngomong insya Allah dia didengar oleh masyarakat. Tapi kalau rakyat biasa datang ke pos ronda, oh ini mungkar, ya malah digebukin. Ya, bukan malah menimbulkan kebaikan, malah dia jadi korban. Ya, jadi ada koridornya. Itu terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ayati, ya, tentang bahwasanya seorang dia mendatangi istrinya, wa fi butni ahadikum shadaqah, mendatangi istrinya termasuk sedekah. Nah, sedekah di sini berhubungan badan dengan istrinya itu ada beberapa hukum. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mubah,
bisa hukumnya haram. Jadi jangan sembarangan ya. Ya berhubungan dengan istrinya itu enggak sembarangan. Enggak asal kepengin langsung tancap gas, enggak. Bisa wajib, mubah, haram. Wajib kapan? Kapan, Pak? Hubungan badan itu dikatakan wajib ketika kapan, Pak? Anda udah pernah? Ini hukum wajib itu kapan? Berhubungan badan dikatakan wajib ketika kapan? Nggak ngerti. Hubungan badan atau berhubungan dengan istri itu dikatakan wajib ketika dia sudah menikah, wajib dijima meskipun satu kali. Ya, jadi ketika orang sudah nikah, kemudian kok langsung cerai, belum dijima sama sekali, ya nggak bisa. Ya, kan ada orang nikah baru nikah sehari, belum juga dijima, belum dihubungi badan, Pak, langsung cerai. Ya nggak bisa. Kata Rasul, hatta tadzuqa ma'u. Sampai si kamu laki-laki merasakan airnya si perempuan, sampai si perempuan merasakan airnya laki-laki. Artinya apa? Wajib berhubungan badan. Kemudian yang sunnah ya, kalau Anda lagi kepengin itu sunnah, ya, itu mubah karena kebutuhan. Ibarat orang kan kudu makan sehari sekali wajib, insya Allah dia kuat. Ya, tapi kalau 2 kali 3 kali itu bukan kewajiban, itu mubah, pemuas kebutuhan. Nah, ketika haram kapan? Ya ketika wanita sedang haid. Haram, nggak boleh wanita haid dihubungi badan. Bukan sodakoh itu. Oh, saya mau sodakoh lah ke istri, padahal istrinya lagi haid, ya nggak bisa, nggak boleh. Ya wanita haid tidak boleh dihubungi, ya tidak boleh digauli. Atau lagi nifas misalkan, nggak boleh. Jadi cari waktu ya kalau mau sodakoh dengan istri, cari waktu yang tepat. Ya jangan asal sembarangan. Puasa Ramadan siang-siang, ya mau sodakoh, ini bulan Ramadan gede pahalanya kalau sodakoh. Akhirnya siang-siang sodakoh ke istri, ya silakan. Puasa 2 bulan berturut-turut non-stop. Ya, kalau istri dipaksa berarti yang nanggung siapa? Suami, istrinya nggak usah puasa. Tapi kalau sama-sama laki dan istrinya iya mau dan kepengin bersama di siang hari, ya menanggung dua-duanya. Istri 60 hari, suami 60 hari. Ya, jadi sedekah dengan seorang wanita dan wanitanya itu halal. Makanya para sahabat tanya, apa iya berhubungan badan itu dapat pahala? Rasul nggak langsung jawab iya, enggak. Tapi Rasul langsung menggambarkan ke yang lain. Bagaimana pendapatmu? Kalau kamu hubungan badan tapi dengan wanita haram, bukan istrimu, dapat pahala apa dapat dosa? Tentu sahabat jawab dosa ya Rasul. Itu pun kalau dengan yang haram dapat dosa, maka dengan yang halal maka dia pasti dapat pahala. Ini bagusnya cara pendidikan Rasulullah SAW, memberikan gambaran. Ya, jadi di akhir ini ditutup oleh Rasulullah SAW, wa kadzalika idza wada'a fil haram. Demikian juga kalau engkau meletakkan air manimu kepada perkara yang haram, pasti akan mendapatkan dosa. Dosa. Ya. Apa wanita yang haram, Bos? Anda udah pandai, udah pinter, gak usah disebutkan. Ya. Intinya wanita yang halal siapa, Pak? Ya istri. Siapa lagi sih? Ibu? Ya enggak lah. Pokoknya yang halal itu yang Anda nikahi. Kalau Anda nikah 4, berarti punya tabungan 4. Ya. Jatah 1 masih punya 3 tabungan. Boleh silahkan. Selama dinikah. Mau nikah resmi atau nikah sirih, yang penting nikah sah, ijab qabul. Ya. Dalam artian halal di sini halal untuk dijima. Ya, digauli. Selain itu ya enggak bisa. Anak, naudzubillah. Ya, tetangga, boleh enggak tetangga? Boleh tetangga kalau udah dinikah. Ya. Jangan ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Hijau dari mana, orang udah tua. Ya, tetangganya udah tua semuanya dibilang hijau. Ya. Jadi menggauli tetangga boleh, syaratnya 1 dulu, dinikah dulu. Ya, harus dinikah. Ya, ada kasus kejadian seorang jamaah pengajian curhat.
Ustadz gimana? Ini boleh nggak? Saya kan udah nggak punya istri, ya. Waktu itu saya lagi membahas tentang masalah mandi junub. Dia curhat. Terus kalau saya pergi jajan, ngasih duit ke seorang wanita, terus saya tidur bareng, kan saya buat baik Ustadz, ngasih duit. Itu boleh atau tidak? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kamu belum dinikah, ya. Jadi orang itu menganggap niat baik itu ngasih duit. Jadi saya habis main, saya ngasih uang Ustaz. Nggak tahu dia sebut uangnya berapa, tapi kan baik buat beli jajan dia, buat beli kosmetik dia Ustaz. Iya tetap saja baik, tapi baiknya mengandung dosa. Kenapa? Itu bukan istrinya. Ya, orangnya sih ya udah agak tua, tapi suka main sana sini Pak. Ya, tua-tua keladi. Tapi alhamdulillah rajin ke masjid. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dia tobat. Jadi seperti itu ya. Dia mungkin merana ya karena ditinggal mati istrinya, akhirnya dia pergi ke sebuah tempat nggak tahu kemana. Ya seperti itu yang dia lakukan. Ya, jadi haram kalau diletakkan pada perkara yang haram. Wallahu taala a'lam bishawab. Yaitu mudahnya Islam dalam bersedekah. Intinya sedekah itu nggak harus pakai duit. Anda sedekah pakai duit kalau Anda mampu, ya. Dan sedekah itu nggak harus nunggu hari ini, hari itu enggak. Kapanpun Anda punya uang, segera disedekahkan. Khawatir Anda belum sempat sedekah, udah mati, ya. Makanya penyesalan orang-orang yang sudah meninggal disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, disebutkan sebelum mereka sudah terlambat, udah mati, mereka kepengen ditunda matinya. Ya Allah, tundalah sebentar matian saya. Saya ingin bersedekah. Ini keinginan mereka. Makanya sedekah jangan nunggu hari. Semua hari bagus, semuanya. Ya, memang spesial hari Jumat, tapi jangan mengkhususkan di hari Jumat tok. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, saya persilakan. Mandi junub kentut. Tapi Anda masih dalam posisi mandi, nggak perlu. Ya, pendapat yang paling kuat jumhur ulama, dia nggak perlu mengulang mandinya, tetap melanjutkan. Ya, kenapa? Karena kentut, kencing ini tidak menjadi pembatal mandi junub. Ya, tidak menjadi pembatal mandi junub. Wallahu a'lam. Ada wudunya. Iya, pembatal wudu. Iya, wudunya batal, tapi mandi junubnya nggak batal. Ya, paham di sini? Jadi mandi junub itu lebih sempurna dibandingkan wudu. Makanya dalam syariat orang kalau sudah mandi junub, kalau mau sholat nggak usah wudu lagi, meskipun ketika dia mandi kencing. Tapi kalau udah anduk-andukan kencing, nah ini beda kasus. Karena mandinya udah selesai sih. Ya, jadi kalau masih dalam proses mandi, belum pakai anduk, itu masih dianggap mandi dia. Pasti dia mengguyurkan air ke badan. Nanti ketika sudah selesai, dia tidak melakukan pembatal wudu, dia langsung saja sholat. Ya, tidak wudu lagi. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang mandi bisa menggantikan junub. Wudu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Orang meninggal yang mati itu bersedekah, ya. Pahalanya untuk orang meninggal nanti. Gimana orang meninggal? Yang orang meninggal. Yang mati itu bersedekah. Tapi dia mempunyai niat pahalanya. Ya, sampai. Ya, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, wanita. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Dalam riwayat bapak saya meninggal. Tapi sebelum meninggal dia nggak ngomong wasiat. Boleh nggak saya untuk sedekah tapi untuk bapak saya? Kata Rasul, ya silahkan. Jadi bersedekah untuk nama orang yang sudah meninggal nyampe.
Karena termasuk ibadah maliyah. Ya, meskipun nggak ada wasiat misalkan, insya Allah nyampe. Pendapat dari jumhur ulama, nyampe orang yang bersedekah untuk si mayit. Ya. Tapi kalau untuk korban, ya afdolnya ada wasiat atau tidak. Kalau ada wasiat dia tunaikan. Ya, karena dia berarti menunaikan wasiat. Misalkan korban untuk siapa? Bapak saya. Karena ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Meskipun nggak ada wasiat. Ini korban untuk siapa? Untuk bapak saya udah meninggal. Boleh atas nama bapak fulan. Padahal sudah meninggal. Sah hukumnya dan diperbolehkan. Tapi untuk bacaan Quran tidak, ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya terserah Anda. Dipending, ditunda sampai waktu subuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Atau misalkan kan mungkin habis action capek, ya. Apalagi sekarang musim hujan dingin, kan malas. Akhirnya kerodongan sarung tidur lagi. Nggak apa-apa. Mandinya kapan nanti? Mungkin menjelang subuh dia mandi. Atau misalkan habis main, misalkan langsung mandi ya boleh, kan tambah seger lagi. Nah, jadi nanduk lagi boleh lagi, main lagi. Ya, jadi terserah, nggak apa-apa. Jadi itu terserah masing-masing. Mau langsung mandi boleh, atau ditunda juga tidak mengapa. Tapi kalau mau ditunda, mau tidur, dia wudu. Ya, dianjurkan untuk berwudu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau sudah wudu, iya, ya tidak perlu wudu. Jadi wudu itu bukan syarat sah mandi. Ya, wudu itu bukan syarat sah mandi wajib. Hanya sekedar sunnah. Jumhur ulama bukan bagian dari mandi wajib, hanya sekedar penyempurna. Jadi orang mandi wajib, misalkan kan musim hujan ini, habis main ke tengah lapangan, hujan-hujanan, niatnya mandi wajib, sah. Paham? Yang penting seluruh badan apa? Basah. Atau misalkan kalinya penuh, nyemplung kali biur, mentas, sah. Misalkan nelayan, ya kan mangkat pagi-pagi itu jam 3 misalkan, lupa belum mandi junub dia, nyemplung dari kapalnya, plung. ya nyilam, ya misalkan mentas lagi, selesai. Yang penting niat mandi junub. Jadi wudu itu bukan syarat sahnya mandi junub, hanya sekedar sunnah. Cuma orang kalau sering meninggalkan wudu, jadi kalau mau junub gak pernah wudu, ini menyelisih syariat. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Utsaimin. Ya, jadi mandi itu penyempurnanya apa? Sempurnanya dengan wudu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Ya jelasnya intinya saya nggak bisa mempraktekkan. Ya, kalau mempraktekkan bahaya. Ya. Intinya orang mandi junub itu ada sunnahnya, ada rukunnya. Rukun mandi junub satu tok, ya, gebyur air ke seluruh badan, wis selesai. Tapi sebelumnya dengan niat, ya, saya niat mandi junub. Tapi kalau udah gebyur air badan basah, udah selesai. Adapun mencuci kemaluan, menggosok-gosok air ke kepala, wudu itu sunnah, bukan wajib. Dikerjakan lebih bagus, enggak yang apa-apa. Misalkan udah keburu mau qomat, ya Anda langsung gebyur aja air setembor, yang penting basah. Selesai. Itu mandi junubnya, ya. Intinya seluruh badan basah. Itu aja. Cukup ya? Sudah, dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.